Jadi dengan teman-teman memahami sebuah rumus ini, untuk menentukan watt, maka teman-teman bisa memodifikasi lampu sesuai keinginan teman-teman, dengan catatan teman-teman juga harus mengatur arus drivernya teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Pada video kali ini saya akan mengupas sedikit tentang bagaimana caranya untuk menentukan watt lampu LED ya teman-teman. Dan cara ini tentunya sangat penting dan wajib untuk diketahui, khususnya bagi pemula yang baru belajar dan suka melakukan chip ulang terhadap sebuah lampu LED teman-teman. Dan rumus ini sendiri sebenarnya sudah diajarkan sejak bangku SMP ya teman-teman. Dan jika teman-teman sudah lupa, maka mari kita sama-sama mengingatnya kembali ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini untuk rumusnya sendiri adalah seperti ini ya teman-teman. Untuk rumusnya adalah V sama dengan P per I. V-nya sendiri adalah voltase, P-nya adalah watt, dan I-nya adalah arus teman-teman. Oke, kita ambil contoh saja. Semisal teman-teman mempunyai sebuah driver LED yang ukurannya 15 watt dan mempunyai arus 100 mA ya teman-teman. Untuk watt dan arus sudah diketahui bahwa watt lampunya adalah watt drivernya 15 dan arusnya adalah 100 mA, atau ketika dikonversi ke ampere menjadi 0,1 ya teman-teman. Dengan demikian maka diketahui di sini hasilnya adalah 150 volt teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan chip ulang 150 volt teman-teman. Namun masalahnya LED itu tidak ada yang ukuran 150 volt teman-teman. Adanya yang 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, dan seterusnya teman-teman. Lalu bagaimana jika tidak ada yang 150 volt? Tentunya teman-teman harus membagikan 150 volt ini dengan chiplet yang akan teman-teman gunakan tentunya. Jika teman-teman ingin menggunakan yang 3 volt, maka teman-teman harus membagikan angka 150 dengan 3 volt. Namun di sini karena arus drivernya 100 mA, maka teman-teman gunakan saja chiplet yang ukuran 9 volt ya teman-teman. Oke, 150 volt bagi 9. Hasilnya adalah 16,6, jika dibulatkan itu berarti 17 chiplet ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan chip ulang sebanyak 17 chip ya teman-teman. Begitupun seterusnya, jika teman-teman menggunakan yang 12 volt, maka yang 150 ini harus dibagikan ke yang 12 volt ya teman-teman.
Namun jika teman-teman menggunakan yang 12 volt, tentunya nanti arus chipletnya, arus per chipletnya itu akan berbeda lagi teman-teman, sehingga tugas teman-teman tentunya harus menurunkan arus drivernya lagi teman-teman. Itulah sebabnya melakukan pengecekan arus driver itu sangat penting sebelum melakukan chip ulang ya teman-teman. Jadi dengan teman-teman memahami sebuah rumus ini, untuk menentukan watt, maka teman-teman bisa memodifikasi lampu sesuai keinginan teman-teman, dengan catatan teman-teman juga harus mengatur arus drivernya teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan ya teman-teman. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya teman-teman. Namun bagaimana jika teman-teman mempunyai driver yang arusnya itu sekitar 200 mA teman-teman. Oke teman-teman, jangan berpatokan pada angka ini saja teman-teman. Ini hanyalah sebuah contoh. Jadi jika teman-teman mempunyai sebuah driver yang arus drivernya itu 200 miliampere, maka teman-teman sesuaikan saja dengan yang teman-teman punya. Misal kata teman-teman ingin membuat sebuah lampu yang 16 watt, sedangkan teman-teman mempunyai driver yang arusnya 130 miliampere, maka teman-teman bagikan saja dengan yang teman-teman punya, atau teman-teman bagikan di bawahnya, dikurangin ya teman-teman. Jika 130, ambil 110 atau 100 miliampere ya teman-teman, agar tujuannya LED yang teman-teman pasang itu lebih awet ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini sebenarnya sudah saya lakukan chip ulang ya teman-teman, dan videonya sudah saya upload pada konten sebelumnya. Ini 17 chiplet ya teman-teman, dan ini arus drivernya 160 lebih ya teman-teman. Oke, langsung saja akan saya ukur terlebih dahulu. Jika sekiranya arus driver ini terlalu besar, maka akan saya buang satu resistor atau saya ganti menggunakan resistor yang nilai resistansinya lebih besar ya teman-teman. Untuk bagaimana cara menurunkan arus drivernya, silakan teman-teman cek pada video saya yang sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan pada display ya. Oke, 0 volt belum saya nyalakan. Di sini 286 volt, ini tanpa beban ya teman-teman. Perhatikan setelah dikasih beban, di situ terbaca 164 ya teman-teman. 164 volt teman-teman. Oke, ini terlalu kebesaran ya teman-teman. 164 miliampere, tentunya jika tidak diturunkan arusnya maka LED ini akan langsung putus teman-teman. Kalaupun ini chip baru, karena chip ini 9 volt. Untuk chip 9 volt itu, ini chip 1 watt 9 volt, jadi 110 miliampere teman-teman. Di sini untuk drivernya akan saya turunkan hingga 80 miliampere teman-teman. Ini sudah saya buat 80 miliampere ya teman-teman. Resistornya sudah saya kanibal, dan di sini sudah mampu stay di
0,81 ya teman-teman. Oke, sudah. Oke, selanjutnya akan saya solder pada PCB-nya. Oke, teman-teman, ini dia hasilnya. Dan sudah saya solder ya. Tinggal dicoba saja. Sebenarnya ini tadi dilangsung ke sini juga tidak masalah ya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Mantul. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.